Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review pembelajaran daring IPA kelas 7D. Kita mulai hari ini dengan absensi. Dengan cara anak-anak mengklik status yang berisi gambar. Kemudian menjelang pelajaran mulai, kita ingatkan kembali yang sudah hadir siapa saja dan yang belum hadir siapa saja. Kemudian kita awali dengan menyapa dan memberi salam kepada anak-anak. Kemudian ini untuk mengecek kesiapan anak-anak. Nah, kemudian kami mulai dengan mengulang pelajaran sebelumnya. Ini kemarin kita mempelajari tentang pengukuran. Kita ingatkan kembali beberapa istilah tentang pengukuran, mengukur, alat ukur, besaran dan satuan ya. Nah, ini anak-anak merespon dengan baik tentang istilah-istilah tersebut yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah setelah anak-anak review pelajaran yang lalu, kita tegaskan kembali beberapa hal yang terkait dengan materi hari ini ya. Saya mengulang lagi tentang contoh besaran, contoh satuan, kemudian beberapa alat ukur ya. Nah, ada yang saya masih agak agak sanksi, apakah benar anak-anak sudah mengetahui beberapa alat ukur. Saya masih mengulangnya lagi dengan beberapa macam pertanyaan, dan nyatanya anak-anak masih beberapa menjawab kurang tepat ya. Kemudian saya bisa memperbaikinya ya, dan saya mengingatkan di mana sebenarnya anak-anak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya di materi yang sebelumnya. Nah, ini ya termasuk jawaban salah seperti ini atau kurang tepat. Saya menunjukkan gambar jangka sarang tetapi anak-anak masih menyebutnya sebagai neraca gantung ya. Kemudian nih ya, kita kasih apresiasi dengan emoticon bagi anak yang menjawab betul ya. Ini sudah menjadi motivasi bagi mereka untuk mengikuti pelajaran lebih lanjut ya. Kemudian ini dari saya memberi contoh alat ukur sebelumnya. Saya juga sebaliknya, tadi saya yang menampilkan gambar, sekarang anak yang harus menampilkan gambar. Mereka boleh mencarinya dari internet. Inilah ya kemudian salah satu kelebihan dari belajar daring, anak-anak langsung terkoneksi dengan internet, jadi mereka bisa mencari contoh sendiri. Nah, ini saya minta anak-anak untuk menunjukkan gambar mikrometer skrup. Mereka dengan cepat bisa memberi contoh mengambil dari internet. Saya pikir enggak masalah ya, karena intinya itu ada interaksi dan mereka juga
paham ya, daripada sekedar membayangkan saja. Mereka akan dengan mencari sendiri, mereka akan lebih melekat atau lebih ingat gitu ya. Nah, kemudian saya mulai ini masuk ke materi yang hari ini, yaitu konversi satuan. Kita mulai dari satuan panjang. Saya sudah mulai mengajukan pertanyaan satuan panjang kita mengenal meter, ada satuan panjang yang lain. Anak-anak juga meresponnya dengan baik ya. Ada yang sepotong, ada yang jawaban lengkap ya. Ini bagi saya sudah lumayan ya, sudah sesuai dengan apa itu yang kami harapkan ya. Ini ya, ada yang menyebut satuan yang dari yang paling besar, ada yang dari kecil ya. Jadi mereka enggak semata-mata kopas dari temannya, tetapi mereka membuat jawaban sendiri ya. Dan ini memang sudah saya pesankan kepada anak-anak untuk tidak boleh kopas dari jawaban teman sebelumnya, harus nulis sendiri. Nah, ini mulai berhitung, ternyata cepat juga ya, walaupun memang yang saya sajikan di sini pertanyaan untuk menghitungnya yang rendah-rendah dulu, atau yang saya mengarahnya ke konsep dulu ya. Mereka jadi menguasai konsepnya. Jadi ketika ke bilangan lebih besar, lebih kecil, lebih lebih besar ya angkanya itu mereka lebih paham ya. Penting konsepnya dulu dikuasai begitu. Nah, ini jadi menjadikan satuan dari besar ke kecil, kecil ke besar itu saya mainkan di sini dengan contoh-contoh, dan hampir semuanya bisa menjawab dengan cekatan ya. Tetap juga ada yang salah ya, tetap juga ada yang salah. Nanti kita di belakang review. Nah, ini kan jawabannya macam-macam ya. Nih ada yang 0,2 km berapa senti, jawabannya variasi. Nah, di belakang saya menegaskan dengan masih pertanyaan atau ini ya. Ini masih saya ulang, seperti kalau masih jawabannya bervariasi belum saya respon ya. Nanti kalau sudah kecenderungannya sudah lebih banyak yang betul, nanti baru saya mengapresiasi. Dan sebelum ini mungkin anak untuk memastikan kembali jawabannya salah atau betul, saya memberi satu langkah ya, satu langkah, yaitu mungkin bisa dicoba dengan seperti ini ya, dengan tabel atau seperti ini. Nah, ini ya, kemudian setelah anak-anak melihat dari tabel ini, jawaban mereka mulai mengarah ke yang betul. Jadi ingat kembali mungkin caranya ya. Pada dasarnya ini juga sudah pernah dipelajari waktu SD dulu. Nah, ini sudah ke konversi satuan waktu, yang tadi satuan panjang, ini satuan waktu. Nah, ini saya yang ini memberi kisi-kisi dulu ya, atau memberi bahan dulu ya, mengingatkan kembali tentang konversi satuan waktu, bagaimana cara mengubahnya satuan dari yang besar ke yang kecil, dari yang kecil ke yang besar. Nah, mereka akhirnya kita ajukan kembali pertanyaan ya, akhirnya mereka juga aktif lagi menjawab. Ini juga sama yang tadi ya, saya mengharapkan anak-anak bisa
memahami konsep ini, bagaimana menghitung naik, bagaimana menghitung turun ya. Nah ini alhamdulillah banyak sekali yang respon ya. Nah kemudian yang terakhir kita lanjut ke konversi satuan massa. Ya, ini masih pada menjawab materi sebelumnya. Ini juga saya kasih bahan dulu untuk mengkonversinya. Saya ingatkan untuk tingkatan satuan di dalam besaran massa ya. Ini ada dua saya sajikan bagaimana nanti anak yang mudah memakainya ya. Kemudian ini sudah mulai respon ya untuk apa yang satuan massa ya, satuan massa. Nah ini saya pesan untuk ons, jangan sampai cari di Google, jawabannya akan beda gitu ya, karena kita di sini menggunakan bahwa 1 kilogram itu 10 ons. Nanti kalau dicari di Google jawabannya nanti akan lain ya. Nah ini mereka sudah mulai menjawab. Nah ini keaktifan anak-anak kelas 7D dalam daring hari ini. Alhamdulillah banyak yang antusias ya. Ini saya beri apresiasi bahwa anak-anak sudah sudah pinter ya. Kemudian saya cek lagi tadi dalam pembelajaran kali ini siapa saja yang belum hadir. Nah ternyata alhamdulillah di pelajaran ini tadi sudah hadir semua, dan satu yang belum hadir di sini ternyata memang ibu salah satu dari siswa yang masih ingin memantau keaktifan anak dalam pembelajaran. Kemudian saya akhiri pelajaran ini dengan ucapan terima kasih dan minta maaf dan mengakhirinya dengan salam. Demikian review pembelajaran IPA kelas 7D hari ini. Assalamualaikum.